Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku, Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. Minggu 16 Agustus 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah saat ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pelayan firman. Ibadah jam 6 pagi di Gereja Kasih Karunia dilayani oleh Pendeta A. Mayaud. Ibadah jam 9 pagi di Gereja Peniel dilayani oleh Pendeta Nyonya H. Hatu. Ibadah jam 6 sore di Gereja Peniel dilayani oleh Pendeta F. Wadaphoru. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 23. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa ibadah anak dan remaja jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB bertempat di Gereja Peniel. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan, seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada permukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti ibadah di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 16 Agustus 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersuka cita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah di saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta H. Hatu dengan menggunakan tata ibadah minggu ketiga. Ibadah jam 6 sore di Gereja Pniel akan dilayani oleh Pendeta M. Wadaphoru. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 hingga 23. 3. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas dipanggil pulang orang tua terkasih almarhumah Ibu Petronella Was Lilipori. Almarhumah adalah anggota jemaat di sektor Teratai Unit 1. Kami mendoakan kiranya kekuatan dan penghiburan selalu diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Majelis Jemaat menyampaikan jadwal pelayanan ibadah pada Minggu 23 Agustus 2026 diatur sebagai berikut. Ibadah jam 6 pagi di Gereja Kasih Karunia, majelis bertugas dari sektor Teratai, pengisi pujian vokal grup Jong Pniel. Ibadah anak dan remaja jam 7 pagi di Gereja Pniel, majelis bertugas dari sektor Anggrek, pengisi pujian ensemble SMTPI Jemaat. Ibadah jam 9 pagi di Gereja Pniel, majelis bertugas dari sektor Bakung, pengisi pujian dari Paduan Suara Perempuan Jemaat. Ibadah Minggu jam 6 sore di Gereja Pniel, majelis bertugas dari sektor Dahlia, pengisi pujian vokal grup Agung. 5. Penerimaan persepuluhan dalam ibadah Minggu 9 Agustus 2026 sebesar Rp23.412.000 atas pemberian dan sumbangan yang diberikan untuk menopang pelayanan dari jemaat. Kami ucapkan terima kasih. Teriring doa, Tuhan Yesus memberkati. 6. Disampaikan pemberitahuan kepada jemaat. A. Sehubungan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, maka pelaksanaan ibadah syukur kemerdekaan akan dilaksanakan pada hari Senin 17 Agustus 2026 pukul 18.00 atau jam 6 sore bertempat di Gereja Pniel. Untuk itu, kegiatan TPI di sektor dan pembelajaran katekisasi pada hari Senin ditiadakan. Mohon kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat dalam ibadah dimaksud. B. Bahwa pelaksanaan ibadah warga gereja senior berlangsung pada hari Kamis 20 Agustus 2026 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore bertempat di Gereja Pniel. Untuk itu mohon kehadiran Bapak Ibu jemaat dalam ibadah dimaksud. 7. Nyanyian persiapan ibadah, nyanyian Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 dan 3. Demikian warta jemaat di saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah minggu ketiga di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Shalom. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Tuhan menyertai juga. Kita ungkapkan mazmur pujian, mazmur adaptasi secara berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Kami beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kami bersorak-sorai karena Tuhan telah menyertai dan memberkati hidup kami. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kami mengakui dan memuji Tuhan, Allah yang menyelamatkan hidup kami. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nyanyian Kidung Jemaat 341 ayat 1, kita puji Tuhan. Doa Kyrie. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami
Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Gloria, marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami memasyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami yang menebus dosa-dosa kami. Terimalah doa kami yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Jemaat, kita akan ada dalam pelayanan firman di pagi ini. Namun sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan firman terambil dari kitab Yeremia 29 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. Yeremia pasal 29 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-23. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah dan jangan berkurang.
Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta Allah, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Ayatnya yang ke-10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai-beraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi. Tetapi kamu tidak mendengarkannya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Zedekia bin Maaseya, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri, sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian, biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Zedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh Raja negeri Babel di dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzina dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Tak terasa kita boleh ada di minggu ketiga dari bulan Agustus. Sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita bersyukur atas anugerah dan kasih Allah yang nyata dalam seluruh perjalanan hidup kita sampai saat ini. Tuhan boleh menyertai dan memberkati kita. Dalam suasana sukacita bulan Agustus, kita boleh bersyukur juga sebagai warga bangsa yang memperingati 81 tahun kemerdekaan 17 Agustus 2026. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk kita merefleksikan perjalanan bangsa kita, sekaligus melihat berbagai tantangan, persoalan dan hambatan yang masih dialami oleh warga bangsa. Kurang lebih 8 dekade Indonesia merdeka, tentunya harapan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, makmur menjadi cita-cita bersama. Namun dalam kehidupan setiap hari, sebagai warga bangsa kita masih menghadapi berbagai tantangan dan persoalan, yaitu praktek ketidakadilan, korupsi, penyalahgunaan jabatan, hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, yang tentunya membuat banyak masyarakat menderita karena kemiskinan dan tak berdaya secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut di atas mau menunjukkan bahwa makna kemerdekaan tidak hanya tentang kebebasan dari penjajahan, tetapi juga upaya bagaimana menghadirkan kehidupan yang layak dan sejahtera yang harus dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kemerdekaan jangan dipahami sebagai perayaan setiap tahun, tetapi harus menjadi semangat untuk tekun mengusahakan kesejahteraan dan mendoakan bangsa kita. Dengan demikian memperingati 81 tahun Indonesia merdeka, berbagai tantangan, persoalan mestinya menjadi tanggung jawab kita bersama. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, semangat kemerdekaan 81 Indonesia harus menjadi energi untuk memperkuat persatuan dan mendorong terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku menetapkan nas bacaan kita hari ini yang tadi telah dibacakan oleh satu keluarga. Yeremia 29 ayat 1 sampai 23 sebagai pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan tema Gereja tekun mengusahakan kesejahteraan bangsa. Firman Tuhan ini berisi anjuran untuk mengusahakan kesejahteraan bangsa atau kota dan berdoa bagi bangsa atau kota di mana kita umat berada. Bapak, Ibu, pertanyaan kritis yang muncul adalah bagaimana kita bekerja membangun bangsa, kita bekerja membangun hidup dan berdoa di tengah-tengah praktek ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan,
memutarbalikan hukum, korupsi, dan lain sebagainya yang membuat masyarakat begitu menderita. Mari kita maknai pemberitaan firman Tuhan ini secara baru di dalam realita yang sedang terjadi. Supaya kita dapat mengerti firman Tuhan yang berbicara dan menyentuh konteks kita. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, dalam konteks kitab Yeremia 29 ayat 1 hingga 23, pesan Tuhan disampaikan oleh Nabi Yeremia pada saat Israel ada di pembuangan Babel. Mereka berada jauh dari tanah air mereka. Mereka kehilangan segala sesuatu, hidup di bawah kekuasaan bangsa lain. Dalam situasi atau keadaan yang sulit, melalui Nabi Yeremia, Tuhan berfirman, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat ke-7 yang menjadi inti pemberitaan. Dalam ayat-ayat selanjutnya Tuhan menghendaki agar umat Israel yang ada di Babel membangun rumah tempat tinggal, membuat kebun, menikmati hasilnya, berkeluarga, dan mengusahakan kesejahteraan kota, tempat di mana mereka berada. Dengan kata lain mau dikatakan bahwa di mana Tuhan menempatkan mereka, mereka harus menjadi berkat bagi bangsa lain. Dalam konteks bergereja, berbangsa, dan bernegara sekarang ini, haruslah dipahami bahwa ini adalah panggilan penting bagi gereja. Gereja bukan komunitas yang dipisahkan dari bangsa dan masyarakat Indonesia. Karena gereja ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Maka ketika masyarakat mengalami atau merasakan kesulitan ekonomi, gereja dipanggil untuk peduli. Ketika pendidikan membutuhkan perhatian, gereja dipanggil untuk memberi perhatian. Dengan demikian, ketika ada korupsi, ada kolusi, ada nepotisme, ada ketidakadilan, ada penyalahgunaan jabatan, jual beli hukum, apakah gereja diam dan terus berdoa bagi kesejahteraan bangsa? Bapak Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasih. Dalam konteks dunia saat ini, jika kita membaca Yeremia 29 ayat 1 sampai 23 ini, firman Tuhan ini bukanlah ajakan berbuat baik, tetapi adalah panggilan profetis untuk menghadirkan kesejahteraan yang nyata dalam masyarakat. Karena itu, ada hal-hal yang penting dari firman Tuhan ini, yang sangat penting, yaitu mengusahakan kesejahteraan berarti menolak segala sesuatu yang merusak kesejahteraan. Bapak Ibu, kata kesejahteraan dari kata Ibrani adalah salom, yang tidak hanya hidup tanpa perang, tanpa memiliki uang yang banyak, tetapi adalah kehidupan yang utuh, yaitu ada keadilan, ada keamanan, ada kecukupan, segala kebutuhan, hubungan yang baik, dan kehidupan masyarakat juga tertata dengan baik. Karena itu korupsi, kolusi, nepotisme, ketidakadilan kuasa, jabatan yang disalahgunakan, jual beli perkara di pengadilan, pada hakikatnya adalah tindakan atau perbuatan anti salom
Ketika uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sekolah, untuk pelayanan masyarakat, untuk kesehatan, untuk jalan, untuk air bersih, bantuan masyarakat, atau pemberdayaan ekonomi disalahgunakan, maka yang dirampas itu bukan uang negara, tetapi hak masyarakat untuk hidup sejahtera itu dirampas. Gereja melihat hal-hal ini tidak boleh berkata bahwa itu adalah persoalan hukum, bukan persoalan iman. Hal ini adalah salah. Karena korupsi dan kawan-kawannya yang tadi beta sebutkan adalah persoalan iman. Karena berkaitan dengan ketidakjujuran, berkaitan dengan ketamakan, berkaitan dengan ketidakadilan, dan berkaitan dengan penderitaan masyarakat atau sesama. Yeremia 29 ini tidak mengajar gereja untuk diam terhadap ketidakadilan. Ada bahayanya bila tema pemberitaan gereja tekun mengusahakan kesejahteraan hanya dipahami untuk membantu orang miskin, memberikan bantuan sosial, dan berdoa bagi pemerintah. Semua yang disebutkan ini memang benar, baik, tetapi belum tentu cukup. Sebab jika gereja hanya memberikan bantuan sosial kepada warga yang miskin, tetapi diam ketika sistem yang menyebabkan kemiskinan masih terus berlangsung, otomatis sistem kesaksian gereja tidak utuh. Karena gereja dipanggil bukan untuk mengobati korban, tetapi gereja dipanggil untuk bersuara, berkata ketika ada tindakan yang membuat masyarakat menjadi korban. Disinilah tradisi kenabian Yeremia menjadi penting. Yeremia bukanlah nabi yang hanya berkata, bersabarlah. Ia adalah nabi yang berani menyampaikan kepada raja ketidakbenaran, pemimpin agama dan masyarakat ketika mereka menyimpan dari kehendak Allah. Jadi gereja yang mengusahakan kesejahteraan bangsa harus mempunyai keberanian moral untuk mengatakan tidak terhadap segala persoalan masalah yang terjadi, korupsi dan berbagai praktek ketidakadilan yang masih marak sampai saat ini. Bapak Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, ada satu pertanyaan kritis sebagai gereja, kita menjawabnya. Bila kita membaca Yeremia 29 ini ayat 1 hingga 23, yaitu apakah praktek ketidakadilan, korupsi hanya terjadi di dalam masyarakat dan gereja terbebas dari semua praktek di atas? Bukanlah godaan untuk menggunakan posisi demikian pribadi, keluarga bisa terjadi di mana saja. Gereja juga bisa terjadi praktek ketidakadilan atau korupsi. Maka pertanyaan yang harus kita jawab adalah, apakah saya jujur ketika mengolah kasih karunia Allah, uang? Apakah saya sudah menggunakan jabatan untuk melayani dengan baik? Ataukah untuk mencari keuntungan diri sendiri? Apakah saya sebagai pelayan sudah melayani dengan tekun dan setia pada panggilan pelayanan? Dan apakah saya sudah berani mengatakan yang benar ketika melihat sesuatu yang salah? Hal ini penting sekali untuk kita mengatakan yang benar ketika kita melihat sesuatu yang salah. Hal ini penting sekali, yang tidak benar dibangun dalam pembenaran terhadap ketidakjujuran yang kecil.
Sejalan dengan itu, ketika gereja diminta berdoa bagi pemerintah, maka kita pun harus berhati-hati. Maksudnya jangan sampai kita berdoa, ya Tuhan, sejahterakanlah bangsa kami. Sementara pada sisi lain di sana praktek penyalahgunaan kekuasaan, tanggung jawab, pengelolaan anggaran termasuk di gereja tidak kita berani untuk mengungkapkan atau memprosesnya sesuai hukum. Bahkan diberi sanksi dan diberhentikan atau non-job. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang kita kasihi, kita perlu ingat dan menyadari bahwa kalau kita mengambil sesuatu yang menjadi hak orang atau rakyat, kalau kita menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri, itu berarti kita merusak kesejahteraan masyarakat atau jemaat. Kalau kita membiarkan ketidakadilan, kita membiarkan Shalom Allah dirusak. Karena itu, gereja yang tekun sungguh-sungguh harus berpihak kepada kebenaran. Shalom Allah terlihat ketika anak-anak mendapat pendidikan yang layak. Ketika masyarakat mendapat keadilan. Shalom Allah terlihat juga ketika orang miskin tidak dilakukan sewenang-wenang. Ketika hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ketika jabatan atau tanggung jawab yang diberikan digunakan untuk melayani dan bukan untuk memperkaya diri. 81 Indonesia merdeka, Bapak Ibu, sekaligus sebagai warga bangsa dan negara tercinta patut kita bersyukur. Namun kemerdekaan bukan berarti bebas dari penjajahan asing, tetapi kemerdekaan berarti rakyat bebas dari ketakutan, rakyat bebas dari ketidakadilan, kemiskinan yang diakibatkan oleh keserakahan, dan memiliki kesempatan untuk hidup bermartabat. Ibu bapak jemaat dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Yeremia 29 secara keseluruhan. Ayat-ayat ini mau mengajar beta dan Bapak Ibu selaku umat Tuhan. Tidak dipanggil untuk hidup bagi diri sendiri. Bangsa Israel berada di Babel, tetapi Tuhan tetap meminta mereka mengusahakan kesejahteraan kota. Demikian gereja pada masa kini di mana Tuhan menempatkan kita di situ, kita dipanggil menjadi berkat. Maka jadilah gereja yang selalu hadir bagi mereka yang membutuhkan. Gereja yang membela yang lemah. Gereja yang menyuarakan keadilan, membangun perdamaian, mendoakan bangsa dan para pemimpin. Gereja yang menjadi teladan dalam kehidupan setiap hari. Sebab ketika kita mengusahakan kesejahteraan masyarakat, sesungguhnya kita sedang menjalankan panggilan Tuhan. Gereja tidak dipanggil untuk menerima berkat, tetapi gereja dipanggil untuk diutus, bukan hanya menerima berkat, tetapi menjadi berkat. Kiranya melalui kehidupan gereja, masyarakat dapat melihat kasih Kristus dan merasakan damai sejahtera Tuhan. Ingatlah selalu dalam panggilan hidup kita, jangan menunggu keadaan menjadi baik. Jadilah bagian dari orang-orang yang Tuhan pakai untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Kiranya Tuhan Yesus menolong gereja untuk terus tekun mengusahakan keadilan dan kesejahteraan bangsa. Amin. Kita ada dalam saat teduh.
Kita akan puji Tuhan dari Kidung Jemaat 411 ayat 1 dan 3. Bapak Ibu, mari silakan berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu disilakan duduk. Kesempatan diberikan kepada Volka Group Ranting Dahlia untuk memuji Tuhan.
Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Kita akan memberi persembahan syukur. Jemaat kekasih Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur di saat ini. Tapi sebelumnya dengarkan anjuran. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab dalam Kisah Rasul 20 ayat 35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil persembahan dijalankan Kidung Jemaat 291 ayat pertama dan seterusnya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, ditingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, mari kita berdoa. Inilah persembahan kami Tuhan, yang kami bawa di hadapan-Mu dengan segala kekurangan yang ada. Berkenan Tuhan menerima sebagai alat berkat dalam pelayanan di jemaat ini. Demi Kristus korban yang agung kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, anak-anak, kita akan ada dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Pada bagian doksologinya kita akan nyanyikan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di sorga, kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus di hari Minggu, hari Tuhan, hari di mana kami boleh berjumpa bersama Tuhan lewat ibadah minggu ketiga dari bulan Agustus. Kami menyanyi memuji Tuhan dengan puji-pujian kami. Kami
mendengar firman kebenaran yang disampaikan kepada kami. Kami memberi persembahan syukur kami kepada. Terimalah semua yang kami bawa di pagi ini kepadamu Tuhan. Dan berkatilah kami dengan seluruh persembahan hidup syukur yang kami bawa kepada Tuhan di pagi ini. Kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami selaku jemaat Tuhan, jemaat Peniel Benteng Atas. Tuhan tahu dan Tuhan kenali seluruh hidup dan kehidupan kami. Keluarga-keluarga yang ada di ketujuh sektor maupun unit-unit pelayanan. Dengan berbagai hidup dan kehidupan yang mereka jalani Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan kenali tiap-tiap pergumulan keluarga, rumah tangga, suami, istri, dan anak-anak. Untuk kelangsungan hidup rumah tangga, kebahagiaan dan masa depan anak-anak. Tuhan berkati tiap-tiap keluarga yang ada di ketujuh sektor dan unit-unit pelayanan dengan pergumulan rumah tangga mereka masing-masing. Berkatilah kepala-kepala keluarga Tuhan yang senantiasa bergumul dengan berbagai pekerjaan mereka untuk mendatangkan berkat kelangsungan hidup bagi rumah tangga maupun kebutuhan-kebutuhan hidup dalam rumah tangga dan kebutuhan-kebutuhan untuk pendidikan anak-anak. Di mana saja tiap-tiap kepala keluarga maupun para istri yang bekerja bersama-sama untuk kelangsungan hidup rumah tangga, di tempat-tempat pekerjaan dan panggilan mereka, Tuhan berkati mereka dengan seluruh aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Sehingga dengan pekerjaan-pekerjaan yang ditekuni, dikerjakan, Tuhan mendatangkan berkat bagi kehidupan mereka. Tuhan kebutuhan hidup rumah tangga, masa depan pendidikan anak-anak dapat terpenuhi dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan kenali pergumulan hidup jemaat-Mu ini Tuhan, dalam suka maupun duka mereka. Biarlah Tuhan terima seluruh kehidupan yang mereka bawa kepada Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang di hari ini ada di dalam perawatan di rumah-rumah sakit untuk memperoleh kesembuhan. Ibu Ika Tugara dalam pemulihan di rumah sakit Siloam. Ibu Ine Lesbata di rumah sakit RST. Anak Felon Watu Langkoen di rumah sakit RST. Ibu Diaken Diana Noya pengobatan selanjutnya. Tuhan berkenan memberkati anak-anak Tuhan yang sementara ini terbaring dengan penderitaan sakit yang mereka alami. Jamah mereka selalu Tuhan dengan tangan kasih-Mu. Berkati makanan, minuman, obat-obatan para perawat, tenaga medis yang memberikan perawatan untuk proses penyembuhan khususnya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang dapat memberi kesembuhan. Itulah yang kami dambakan untuk Tuhan hadir mengangkat dan melepaskan setiap penderitaan sakit yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Kami berdoa dalam suasana duka cita bersama keluarga Oma Petronella Was Lilipori
Yang di hari ini Tuhan berkenan memanggil pulang Oma Kekasih ke sisi-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan Oma Petronella itulah yang terbaik di tengah-tengah kehidupan yang ia jalani. Biarlah keluarga yang berduka, keluarga Bas Lilipori senantiasa percaya juga bahwa hidup dan kehidupan dari Oma Petronella yang telah dilakukan oleh Tuhan ketika dipanggil pulang ke sisi-Mu, itulah yang terbaik bagi keluarga. Tuhan hiburkan keluarga Bas Lilipori. Tuhan beri pengharapan dan penguatan supaya mereka tidak terlarut-larut dalam suasana duka cita yang mereka alami. Tuhan terima Oma Petronella Was Lilipori untuk tenang di sisi-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, janda, duda, anak yatim piatu, orang tua kami yang lanjut usia, yang ada di ketujuh sektor ini Tuhan, di unit-unit pelayanan, bahkan penyandang disabilitas. Tuhan berkati mereka, Tuhan hadirkan sukacita bagi mereka, supaya mereka tetap menjalani hari-hari hidup mereka yang penuh dengan kesukaran, tantangan dan cobaan, kesulitan-kesulitan hidup. Mereka percaya mereka punya Tuhan sumber hidup dan berkat yang senantiasa mau memberkati mereka. Syukur hari ulang tahun kelahiran pernikahan dari anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga di dalam jemaat. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan tahun-tahun usia di dalam kehidupan pribadi-pribadi maupun sukacita kebahagiaan rumah tangga dalam hari ulang tahun pernikahan dan hari-hari bahagia yang lain. Tuhan berkati tiap-tiap keluarga, rumah tangga, anak-anak Tuhan yang memiliki berkat panjang umur, kebahagiaan rumah tangga, dan keberhasilan berkat-berkat yang diperoleh dari tangan pemberian-Mu Tuhan. Pergumulan-pergumulan pribadi keluarga yang dinaikkan kepada Tuhan secara diam-diam dari setiap bilik rumah tangga anak-anak Tuhan. Tuhan terima keluh, Tuhan terima apa yang mereka tuturkan kepada Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan berkati doa yang dinaikkan kepada Tuhan dalam iman dan pengharapan di setiap pergumulan mereka. Syukur yang ke-10 tahun dari paduan suara perempuan jemaat Peniel. Tuhan berkati perempuan-perempuan jemaat Peniel yang memberi waktu tenaga mereka, suara yang merdu untuk menyanyi memuji Tuhan. Biarlah di hari ulang tahun yang ke-10 tahun, Tuhan berikan sukacita dan semangat bagi perempuan jemaat Peniel Benteng Atas untuk terus memuji Tuhan dengan puji-pujian mereka. Ketika mereka persembahkan pujian, di mana saja tempat mereka menyanyi, menyaksikan kuasa dan kemuliaan Tuhan lewat puji-pujian mereka. Tuhan berkati pribadi-pribadi perempuan jemaat Peniel yang memberi waktu tenaga mereka untuk terlibat di dalam paduan suara ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan mengiringi paduan suara perempuan jemaat Peniel, sehingga mereka juga dapat memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan selaku persekutuan paduan suara. Bapa di sorga, kami berdoa pekerjaan pembangunan pastori yang sementara berlangsung bersama dengan panitia pelaksanaan pembangunan pastori. Pastori sudah siap
dan untuk ditabiskan pada waktunya. Tuhan berkati panitia dengan seluruh persiapan. Tuhan berkati semua proses yang telah dilakukan untuk memberi rumah yang mendatangkan kesejahteraan bagi hamba Tuhan dan keluarga melayani umat-Mu. Biarlah pada waktunya ketika rumah pastori boleh ditabiskan, diresmikan, hamba Tuhan bersama dengan segenap jemaat boleh mengucap syukur kepada Engkau Tuhan atas kasih dan pertolongan Tuhan bersama panitia, sehingga proses pembangunan rumah pastori boleh berlangsung dengan segala baik, bukan karena kuatnya jemaat ini, tapi tangan Tuhan yang menopang jemaat, tangan Tuhan yang menopang dan memberkati panitia pelaksanaan pembangunan pastori jemaat. Pada waktu peresmian atau pentabisan rumah pastori, kami serahkan seutuhnya di dalam tangan kasih Tuhan yang pada akhirnya segala pujian syukur dipersembahkan sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan yang turut bekerja bersama. Semua sumbangan-sumbangan yang diberikan untuk menopang pelayanan maupun pembangunan, Tuhan berkati. Kami percaya semua bentuk topangan-topangan yang diberikan oleh jemaat maupun anak-anak Tuhan yang punya berkat yang dibagi kepada jemaat ini untuk menopang pelayanan, Tuhan berkati siapapun mereka dengan seluruh pemberian-pemberian untuk menopang pelayanan maupun program-program pelayanan yang membutuhkan biaya demi terselenggaranya semua program untuk membangun jemaat ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Panitia persidangan jemaat yang ke-39, jemaat kategorial TNI Peniel Benteng Atas tahun 2027. Tuhan berkati sektor teratai yang dipercayakan sebagai tuan rumah pelaksana. Biarlah semua persiapan untuk persidangan ke-39 dalam tanggung jawab sektor teratai. Tuhan berkati semua jalan, semua kebutuhan yang pada waktunya Tuhan memberkati panitia dengan berbagai aliran-aliran berkat yang mengalir masuk untuk panitia pelaksanaan persidangan ke-39 memenuhi tanggung jawab mereka pada waktunya. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia. Gereja Protestan Maluku dan Maluku Utara. Tuhan, teguhkanlah gereja kami. Teguhkanlah iman kami sebagai warga gereja, agar kami tetap mampu berdiri teguh atas kebenaran firman-Mu. Dan jangan biarkan kebenaran firman-Mu itu tergeser atau diubah dari hidup kami sebagai gereja. Khususnya biarlah firman-Mu ini yang ditaburkan di hari ini menjadi terang yang senantiasa memimpin menuntun hidup kami, menjadi dasar keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Tekunlah kami Tuhan untuk mengusahakan kesejahteraan bangsa sebagaimana kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Kami mohon Bapa, berkatilah para pemimpin bangsa dari pusat hingga daerah. Berikanlah roh hikmat dan pengertian daripada-Mu ya Tuhan, agar para pemimpin kami dengan adil, jujur dan bertanggung jawab melaksanakan tanggung jawab pemerintahan di tengah-tengah dunia. Luruskanlah hati mereka untuk mengasihi kebenaran dan memperjuangkan keadilan bagi warga bangsa.
Lindungi bangsa dan negara kami dari segala bahaya, perpecahan dan ancaman. Damaikanlah setiap perselisihan, dan biarlah damai sejahtera Kristus melimpah atas seluruh negeri. Perintah kami dari pusat sampai kepada desa dusun terpencil. Diberkatilah mereka. Berkati warga bangsa Indonesia yang merayakan HUT ke-81 kemerdekaan di esok hari, 17 Agustus 2026. Biarlah dengan berkat dan rahmat-Mu Tuhan, bangsa kami dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat dan bersatu. Terima kasih Tuhan bagi para pahlawan bangsa yang telah berjuang dan berkorban. Semangat pengorbanan dan persatuan tetap hidup di hati kami, generasi bangsa sebagai penerus. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Meskipun banyak tantangan, cobaan, bahkan masalah dan persoalan-persoalan yang terjadi sampai saat ini, yang belum bisa teratasi. Berkati kami gereja Tuhan, dalam menggumuli kesejahteraan bangsa bersama dengan pemerintah. Biarlah sebagai para pemimpin gereja, dari tingkat sinode klasik sampai kepada jemaat-jemaat, kami juga berani menyuarakan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah ketidakadilan. Jadikanlah kami para pelayan hamba-hamba Tuhan yang tekun dan setia berjalan bersama dengan pemerintah dan mendoakan pemerintah dalam setiap persoalan bangsa. Berkatilah tiap-tiap pribadi kami Tuhan dalam tanggung jawab pelayanan khususnya. Kami berdoa bagi majelis jemaat kategorial Peniel Benteng Atas, Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Anis Rehata, bersama dengan rekan-rekan pelayan, penatua, diaken, semua perangkat pelayan yang ada di sektor-sektor pelayanan, unit-unit pelayanan, wadah laki-laki perempuan, angkatan muda yang ada di 7 ranting, bahkan sekolah minggu, tunas, pekabaran Injil, para pengasuh. Diberkatilah semua perangkat hamba-hamba Tuhan di dalam jemaat-Mu ini Bapa. Majelis jemaat dengan tanggung jawab pelayanan setiap waktu Tuhan, di tengah-tengah berbagai kesibukan-kesibukan karena tanggung jawab mereka dengan pekerjaan-pekerjaan bagi hidup dan kehidupan, mereka tetap punya sukacita melayani Tuhan dengan memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan tanpa ada persungutan di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, Angkatan Muda Ranting Dahlia yang sudah boleh memuji Tuhan di hari ini dengan pujian mereka. Selaku orang-orang muda, Tuhan berkati mereka. Sama semua anak-anak Tuhan di dalam jemaat-Mu ini, dari anak balita sampai pemuda-pemudi, dengan kehidupan pertumbuhan anak-anak kami di dalam iman mereka kepada Tuhan, pendidikan anak-anak kami dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi, Tuhan berkati mereka semua anak-anak kami bersama dengan anak-anak pemuda sektor Dahlia yang memuji Tuhan. Tuhan jauhkanlah daripada anak-anak kami segala hal-hal yang dapat mempengaruhi iman mereka dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang taat, setia kepada Tuhan, dan tidak mudah terpengaruh dengan berbagai-bagai hal yang ada di media sosial, ilmu dan perkembangan yang begitu canggih. Mereka memakainya sebagai kelengkapan diri untuk kelangsungan hidup dan masa depan. Daripada anak-anak kami, Tuhan, pengaruh-pengaruh dunia ini dengan berbagai persoalan media sosial, termasuk pengaruh-pengaruh alkohol,
Biarlah anak-anak kami berjalan dalam terang Tuhan yang selalu menuntun hidup dan kehidupan mereka. Masa depan pendidikan anak-anak kami Tuhan sediakan bagi anak-anak yang terus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan. Tuhan berkati. Yang sudah bekerja Tuhan berkati mereka juga, supaya dengan tekun setia mereka bertanggung jawab atas berkat pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapa, kami juga mohon berkatilah anak-anak Tuhan di dalam jemaat Peniel Benteng Atas yang ada di rantau-rantau orang karena tuntutan pekerjaan maupun pendidikan. Mereka rela meninggalkan keluarga, ibu bapa, anak, saudara, bersaudara, adik kakak, jauh dari sisi orang tua, keluarga. Di mana saja anak-anak kami yang berada di rantau-rantau orang dengan seluruh kehidupan yang mereka jalani dalam masa-masa pekerjaan maupun pendidikan mereka, Tuhan berkati mereka. Di negeri, di rantau-rantau orang, Tuhan menjadi Tuhan yang setia dan abadi ada di tengah-tengah hidup dan kehidupan mereka. Dan penuhilah seluruh kehidupan mereka. Di tempat-tempat keramaian di mereka, di mana mereka berada, Tuhan jauhkan segala mara bahaya, kecelakaan, sampai kepada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam kehidupan anak-anak kami di rantau orang. Kami berdoa bagi 2 calon vikaris yang ada di dalam jemaat kategorial Peniel Bentas ini Tuhan. Ada dalam masa orientasi calon vikaris. Saudara Owen maupun Felix. Tuhan, lewat masa-masa orientasi mereka akan belajar mengenal jemaat. Dengan berbagai pergumulan-pergumulan berjemaat. Untuk memperkaya mereka dalam ilmu pengetahuan maupun keterampilan ketangkasan kelak ketika mereka berjemaat. Ada dan ditempatkan sebagai vikaris untuk menjalankan panggilan sebagai calon pendeta. Tuhan berkati kedua saudara ini dalam masa orientasi, supaya mereka juga tekun setia dan tidak lalai atas setiap tanggung jawab yang dipercayakan selama masa orientasi. Supaya ketika masa orientasi mereka dalam pengenalan jemaat selesai, mereka juga dapat mempertanggungjawabkan itu semua kepada Majelis Pekerja Harian Sinode yang telah memberi kesempatan untuk mereka belajar di tengah-tengah jemaat. Ketika mereka akan menghadapi ujian orientasi, mempertanggungjawabkan seluruh pembelajaran mereka selama di jemaat, mereka pun dapat disiapkan menjadi vikaris dan ditempatkan selama setahun dalam persiapan diri untuk menjadi pelayan firman. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan. Ketika Tuhan telah membawa, memimpin, menyertai kehidupan kami sejak 1 Januari hingga 16 Agustus, kami menjalani hidup ini dalam suka maupun duka, dalam tantangan maupun cobaan. Di minggu yang baru ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi dalam langkah-langkah hidup kami. Tapi kami percaya ketika Tuhan membawa kami sampai hari ini dengan segala baik, biarlah di hari esok dalam minggu yang baru, Tuhan bawa kami dengan cinta kasih Tuhan yang selalu setia untuk berjalan di depan kami, menaungi kami, menjauhkan kami dari segala sak pencobaan mara bahaya, sakit penyakit sampai ke maut sekalipun. Lalu seluruh hidup dan kehidupan kami ini Tuhan, kami taruh di dalam tangan kasih Tuhan. Tapi kami pun menyadari sungguh, sebagai anak-anak Tuhan yang tidak setia di dalam menjalani hari hidup bersama Engkau Tuhan, ada banyak kelemahan, salah dosa kami yang kami perbuat kepada Engkau Tuhan maupun kepada sesama. Kasihani dan ampunilah kami Bapa. Dalam kasih dan pengampunan-Mu Tuhan kami berdoa.
Dan kami mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami secara bersama-sama kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Silakan berdiri. Sebelum kita menerima pengutusan dan janji penyertaan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 427 ayat 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah. Pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk tugas itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu duduk di tempat, berdoa syukur masing-masing.
Bapak Ibu, anak-anak pun selamat pulang, selamat memasuki hari Minggu, sepanjang hari ini, esok dan seterusnya Tuhan memberkati. Shalom. Kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, ditingkat hijau burung tak henti, bunga berdaki harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan terus, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia